Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Insight Chamber. Kita lanjutkan, sekarang kita sudah sampai tema 6 untuk kelas 6 ya, menuju masyarakat sejahtera. Kita nanti akan belajar, di sini ada subtema 1 sampai 3 ya, ada 3 subtema di sini. Untuk pembahasan yang lain bisa dilihat di sini. Ini adalah playlist. Link dari playlist ini ada di kolom deskripsi ya. Dengan playlist ya, pembahasan akan bisa dilihat secara urut dan runtut. Sekali lagi, linknya ada di mana? Ada di kolom deskripsi. Silahkan dicek. Oke. Kita akan belajar menuju masyarakat sejahtera. Kita akan mulai dari subtema 1. Nah, subtema 1, masyarakat peduli lingkungan ya. Pembelajaran 1. Wah, ini kalau kita lihat gambarnya, ini adalah orang yang sedang kerja bakti. Ada yang menyapu, ada yang membawa sampah, ada yang memindahkan barang-barang ya. Ini mungkin tempat sampah ini kelihatannya yang dipindahkan ya. Oke, terus ada yang menaruh sampah ke wadahnya ya. Apakah kamu telah mengalami masa puber? Nah, apa itu masa puber? Masa puber itu masa peralihan dari anak-anak menuju remaja. Ya, masa peralihan dari anak-anak menjadi remaja, atau terus saja menjadi remaja ya, menjadi remaja. Ya, bagaimana kepedulianmu terhadap lingkungan saat mengalami masa puber? Masa puber ini ada masa peralihan dari masa anak-anak yang manja gitu ya, dari masa remaja yang penuh dinamika. Ya. Sebelum mengalami masa puber hingga telah mengalami masa puber, tentu kamu sudah peduli dengan lingkungan. Ya, masa puber itu karena sudah mulai remaja, sudah mulai sosialisasinya lebih bagus, lebih peduli pada lingkungan, tidak seenaknya sendiri ya. Ya, tidak egois lagi. Kamu adalah bagian dari masyarakat, ya kan? Banyak kegiatan yang dapat kamu lakukan untuk peduli pada atau terhadap lingkungan. Kegiatan berkaitan dengan kepedulian terhadap lingkungan merupakan bentuk pelaksanaan kewajiban ya. Kepedulian terhadap lingkungan merupakan bentuk pelaksanaan kewajiban ya, sebagai masyarakat ya, sebagai warga masyarakat dalam mengisi kemerdekaan ya. Mari kita berkegiatan dan belajar melalui subtema masyarakat peduli lingkungan ini. Subtema 1, masyarakat peduli lingkungan. Lingkungan memengaruhi kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat diharapkan peduli terhadap lingkungan supaya sejahtera. Bagaimana kepedulianmu terhadap lingkungan? Ayo kita diskusi lebih lanjut. Amati beberapa kegiatan warga masyarakat di Kampung Damai. Ya, ini bekerja bakti membersihkan lingkungan. Ini juga sama ya. Kalau ini lebih ke membersihkan sungai, kalau ini bekerja bakti untuk memperindah taman. Terus kemudian tempat membayar pajak, berarti taat membayar pajak, terus ikut dalam Siskampling, sistem keamanan lingkungan. Bentuklah kelompok yang terdiri atas 5 anak, kemudian diskusikan pertanyaan berikut. Apa saja kegiatan masyarakat yang ditunjukkan pada gambar di atas? Ya, kita kasih nomor aja. Ini nomor 1, nomor 2, ya. Kemudian nomor 3, nomor 4 di sini. Nah, untuk nomor 1 ini adalah kerja bakti membersihkan selokan atau sungai ya. Nomor 1 itu kerja bakti membersihkan selokan. Ya, membersihkan selokan. Ini penting dilakukan
sebelum musim penghujan agar tidak terjadi banjir. Yang nomor 2 adalah kerja bakti memperindah taman kota. Kerja bakti memperindah taman, ya, di tepi jalan ya. Nah, kalau tamannya indah kan perjalanan jadi nyaman. Di taman sisi jalan atau kerja bakti memperindah taman gitu aja, enggak apa-apa. Taman sepanjang jalan ya, sepanjang. Sekarang nomor 3. Nomor 3, tempat membayar pajak. Nah, ini adalah menunjukkan ketaatan masyarakat membayar pajak ya. Jadi seperti kata bijak, orang bijak taat pajak. Nah, gitu ya. Masyarakat yang taat membayar pajak. Masyarakat yang taat membayar pajak. Ya, pajak ini penting karena pembangunan ini bisa terlaksana, dananya dari mana? Dari pajak. Kemudian yang nomor 4. Yang nomor 4 adalah masyarakat sedang melaksanakan berpartisipasi dalam Siskampling, sistem keamanan lingkungan. Masyarakat yang berpartisipasi dalam sistem keamanan lingkungan. Nah, mengapa warga masyarakat melakukan kegiatan seperti pada gambar? Itu adalah bentuk tanggung jawab sebagai warga negara. Ya, bentuk pelaksanaan kewajiban ya, secara bertanggung jawab. Pelaksanaan kewajiban secara bertanggung jawab sebagai warga masyarakat. Warga negara itu boleh juga ya. Apa saja kewajibanmu sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari? Ya. Yang jelas karena status sebagai pelajar, belajar dengan rajin. Dengan rajin. Ini adalah bagaimana kita mengisi kemerdekaan. Kemudian mematuhi peraturan. Baik peraturan di sekolah maupun peraturan di rumah. Kemudian menghormati orang tua. Karena hormat juga mematuhi nasihat-nasihatnya ya, menghormati guru dan lain-lain. Ini adalah kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan. Ya, kalau namanya wajib itu berarti harus, tidak boleh tidak. Bagaimana cara menunjukkan kepedulianmu terhadap lingkungan? Jawabnya, yang paling tidak membuang sampah di tempatnya. Di tempatnya. Ya, tidak merusak taman. Ya. Cara menunjukkan kepedulian terhadap lingkungan ya, membuang sampah pada tempatnya, tidak merusak taman, kemudian misalnya membuat biopori ya, ini lebih jauh lagi ya, membuat biopori ini sudah melakukan pencegahan terhadap banjir ya, biopori.
kemudian mengikuti kerja bakti. Nah, paling tidak dua inilah, ya. Paling tidak mengotori, walaupun tidak membantu membersihkan, ya, dimulai dari tidak mengotori. Sebagai warga negara Indonesia yang baik, ya, ini yang baik saya garis bawahi, kita harus peduli terhadap lingkungan. Misalnya ikut membantu, ya, membersihkan lingkungan, menjaga keamanan lingkungan, mematuhi peraturan yang ada di lingkungan. Apakah kamu sudah mematuhi peraturan yang ada di lingkungan sekolahmu? Ya, datang tepat waktu, memakai seragam dengan lengkap, ya. Kamu hendaknya selalu mematuhi peraturan yang ada di lingkungan sekolah, seperti memakai seragam, ya. Sekolah sesuai dengan ketentuan, tiba di sekolah sebelum bel tanda masuk bunyi, menjaga ketenangan dan ketertiban lingkungan sekolah serta membuang sampah di tempat sampah. Oke. Kegiatan tersebut merupakan bentuk pelaksanaan kewajiban, ya, siswa sebagai warga masyarakat dalam mengisi kemerdekaan dengan kegiatan-kegiatan yang positif, ya. Bangsa Indonesia telah merdeka sejak tahun 1945. Kemerdekaan bangsa Indonesia diperoleh dengan perjuangan penuh pengorbanan. Oleh karena itu, kemerdekaan bagi bangsa Indonesia merupakan sesuatu yang tidak ternilai harganya. Sehingga untuk meraihnya bangsa Indonesia harus berjuang dengan penuh pengorbanan. Bagaimana kamu memaknai kemerdekaan bangsa ini? Ya, caranya adalah dengan mengisinya. Ya, kita sudah tidak perlu berperang, mengangkat senjata, bergerilya, sudah tidak perlu itu karena sudah merdeka. Ya, kita harus mempertahankan kemerdekaan ini. Ya. Makna proklamasi bagi bangsa Indonesia. Proklamasi, ya, berasal dari kata proklamasio dari bahasa Yunani yang memiliki arti pengumuman resmi kepada seluruh rakyat. Itu proklamasi. Pengumuman yang dimaksud adalah pengumuman yang berhubungan dengan ketatanegaraan. Setiap bangsa pasti menginginkan kemerdekaan karena kemerdekaan merupakan cita-cita dan tujuan yang ingin dicapai. Itu kemerdekaan, ya. Kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berkumpul dan berserikat, banyak kemerdekaan, ya. Arti kemerdekaan itu sangat luas, ya. Zaman penjajah tidak bisa seperti itu, ya. Sekarang sudah merdeka, sudah bisa. Begitu juga dengan bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia pernah mengalami masa penjajahan yang cukup lama dan membuat rakyatnya menderita. Karena alasan itulah bangsa Indonesia bekerja sama bahu-membahu dengan sekuat tenaga berjuang, ya, untuk memperoleh kemerdekaan. Perjuangan bangsa Indonesia terwujud secara resmi, ya, setelah Soekarno-Hatta atas nama bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, hari Jumat pada saat Ramadan, ya, saat puasa loh. Ya, jam 10 pagi, wah, komplit lagi di Pegangsaan Timur 56. Proklamasi kemerdekaan yang dikumandangkan Soekarno-Hatta memiliki makna bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang merdeka dan berdaulat. Kita bisa menentukan nasib kita sendiri, itu berdaulat. Sehingga wajib dihormati oleh negara-negara lain. Indonesia menjadi bangsa dan negara yang memiliki kedudukan yang sama, sederajat, serta memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan negara-negara lain yang sudah merdeka dalam hubungan internasional. Jadi kita sebagai warga negara mempunyai posisi yang sejajar dengan bangsa-bangsa lain, ya, yang merdeka lebih dulu mungkin, ya, sejajar dengan Inggris, sejajar dengan Belanda, dengan Cina, dengan Amerika, sejajar kita, sama-sama negara yang merdeka. Proklamasi kemerdekaan juga memiliki makna lain, diantaranya sebagai berikut. Proklamasi sebagai puncak perjuangan bangsa Indonesia, ya. Proklamasi ini puncak perjuangan dalam memperoleh kemerdekaan loh, ya. Kalau perjuangan yang lain, nah, masih banyak. Kemudian proklamasi sebagai awal terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia, biasa kita singkat NKRI.
Proklamasi kemerdekaan sebagai titik tolak perubahan hukum kolonial menjadi hukum nasional. Dulu hukum kolonial kita di bawah kekuasaan bangsa lain. Nah, sekarang sudah tidak lagi setelah merdeka. Proklamasi menjadi pintu gerbang menuju masyarakat adil dan makmur. Ya, diharapkan setelah kita merdeka, kita memperoleh keadilan dan kemakmuran. Seperti itu, kita perjuangkan. Kemerdekaan merupakan cita-cita dan tujuan yang ingin dicapai oleh setiap bangsa di dunia. Begitu juga dengan bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia telah mengambil sikap untuk menentukan nasib sendiri dalam segala aspek kehidupan. Bangsa Indonesia memiliki kewajiban untuk mempertahankan kemerdekaan dan mengisi kemerdekaan yang telah diraih dengan cara meningkatkan taraf kehidupan bangsanya, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia. Ya, proklamasi kemerdekaan dapat dijadikan jembatan emas bagi bangsa Indonesia menuju masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur. Ya. Jawablah pertanyaan berikut ini dengan lisan. Apa judul teks bacaan di atas? Nah, ini adalah makna proklamasi bagi bangsa Indonesia. Satu saja. Makna proklamasi bagi bangsa Indonesia. Apa kata kunci pada judul bacaan di atas? Proklamasi. Ya, makna proklamasi. Kata kuncinya adalah proklamasi. Kalau satu kata saja. Informasi apa yang diperoleh dari bacaan berdasarkan kata kunci? Ya, informasi yang peroleh kita menjadi merdeka. Ya, titik awal kemerdekaan. Kemerdekaan. Apa yang dapat kamu lakukan sebagai warga masyarakat dalam memaknai kemerdekaan? Mengisinya dengan kegiatan positif. Dengan kegiatan positif. Setiap judul teks ya memiliki kata-kata yang penting yang mencerminkan informasi dari teks. Ya, jadi judul itu mewakili secara keseluruhan. Kata-kata penting dalam judul dapat menjadi pemandu bagi pembaca untuk menebak isi pokok atau informasi yang terdapat dalam teks. Jadi kalau kita sebelum membaca sesuatu, paling tidak kita sudah mempunyai gambaran, bisa menebak kira-kira isinya apa. Dengan demikian, sebelum membaca teks secara keseluruhan, kita dapat menebak kira-kira apa isi teks dengan cara menemukan kata penting dalam judul teks. Kata-kata penting dapat kita sebut sebagai kata kunci atau keyword. Ya, ini penting kata kunci. Kita harus segera mengenali kata kuncinya. Ayo renungkan. Apa yang sudah kamu pelajari pada pembelajaran kali ini? Apakah kamu merasa kesulitan? Ya, tuliskan yang sudah kamu pelajari, tuliskan juga kesulitan yang jika kamu merasa kesulitan. Ya, apa yang sudah kita pelajari? Yang sudah kita pelajari adalah kemerdekaan yang sudah direbut dengan pengorbanan, yang sudah direbut dengan pengorbanan yang besar. Oleh para pahlawan, ya, harus kita isi dengan melaksanakan kewajiban-kewajiban kita secara bertanggung jawab.
Kemudian kerja sama dengan orang tua. Apa kepedulianmu, ya? Apa kepedulian keluargamu sebagai warga masyarakat di lingkungan tempat tinggalmu? Apakah yang kamu lakukan bersama keluargamu merupakan bagian dari memaknai kemerdekaan yang diraih para pahlawan? Diskusikan bersama orang tuamu, kemudian tuliskan. Ya, saya peduli dengan kebersihan lingkungan. Kami peduli dengan kebersihan lingkungan tempat tinggal. Kami juga peduli dengan keamanan lingkungan untuk memastikan kami hidup dengan nyaman. Paling tidak kebersihan, keamanan. Ya, untuk pembelajaran 2 kita akan pelajari di video berikutnya. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.